Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik manusia, hewan, atau tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif pada tanaman dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Rangsangan tersebut berasal dari dalam dan luar lingkungan seperti air, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan sebagainya. Berdasarkan dari sumber stimulasi, macam gerak pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerakan endonomis dan gerakan esionom. Gerakan yang pertama yaitu gerakan endonomis. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerakan endonomis adalah pergerakan bagian tubuh pada tumbuhan karena perubahan kadar air dalam tubuhnya. Gerakan yang kedua yaitu gerakan esionom. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Gerakan esionom terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, gerakan tropisme. Gerakan tropisme adalah gerakan pada tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerakan ini dibagi kembali menjadi 2, yaitu gerakan tropisme positif dan gerakan tropisme negatif. Dikatakan sebagai gerakan tropisme positif ketika arah gerakan tanaman dekat dengan sumber rangsangan, dan dikatakan sebagai gerakan tropisme negatif ketika arah gerakan tanaman menjauh dari sumber rangsangan. Gerakan tropisme dibagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerak fototropisme adalah gerak tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya tanaman yang diletakkan di ruangan dekat jendela. Cabang dan batang tanaman tersebut akan tumbuh ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Kemudian gerak geotropisme adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya gerakan akar yang tumbuh secara vertikal menuju pusat bumi. Yang selanjutnya gerakan hidrotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi sumber air. Contohnya, gerakan ujung akar yang mengarah ke sumber air. Lalu gerakan kemotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan kimia tertentu. Contohnya adalah pergerakan ujung akar ke arah pupuk kimia. Lalu yang terakhir yaitu gerakan tigmotropisme yang sering disebut haptotropisme. Adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan sentuhan atau persimpangan. Contohnya adalah gerakan memutar di ujung sulur tanaman seperti yang terjadi pada buah semangka, anggur, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut pada jenis gerakan esionom yang kedua, yaitu gerakan nasti. Gerakan nasti adalah gerakan pada tanaman yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan yang datang. Artinya, arah gerakan tanaman yang mengalami gerakan nasti dapat terjadi secara acak. Gerakan nasti terbagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerakan fotonasti adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan bunga mekar pada siang hari dan akan menutup pada malam hari. Kemudian gerakan niktinasti adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Contohnya gerakan salah satu jenis bunga mekar di malam hari. Yang ketiga adalah gerak tigmonasti, yaitu gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan atau getaran sentuhan. Contohnya yaitu daun putri malu yang ketika disentuh akan cenderung menutup. Yang keempat, gerakan termonat, yaitu gerakan yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi suhu. Contohnya, bunga tulip yang mekar ketika suhu sekitar naik dan akan menutup ketika suhu sekitar menurun. Yang terakhir adalah gerakan nasti yang kompleks, adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berganda sekaligus. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada jenis gerakan esionom yang ketiga, yaitu gerakan taksis.
Gerakan taksis adalah gerakan pada tanaman atau bagian tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh stimulus yang akan datang. Pergerakan taksis terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gerakan fototaksis. Adalah pergerakan taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya, pergerakan tanaman euglena ke arah cahaya. Lalu yang kedua adalah gerakan kemotaksis. Gerakan taksis yang ini diambil oleh bahan kimia tertentu, misalnya gerakan spermatozoid menuju sel telur. Nah, itu dia teman-teman mengenai macam-macam gerak tumbuhan yang terbagi menjadi dua berdasarkan dari sumber stimulasi, yaitu gerakan endonomis dan gerakan esionom yang terbagi menjadi tiga jenis kembali, antara lain gerakan tropisme, gerakan nasti, dan juga gerakan taksis. Tahukah kamu, jika tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun? Simak yuk penjelasannya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak merupakan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh manusia. Manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya organ gerak. Lalu, apakah kegunaan organ gerak itu? Organ gerak berguna untuk berjalan, memegang sesuatu, berlari, berlompat, memanjat, berenang, terbang, dan sebagainya. Hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, dan hewan apetalbrata, hewan tidak bertulang belakang. Yuk, coba amati kerangka hewan vertebrata. Apa saja contoh yang termasuk hewan vertebrata dan hewan apetalbrata? Contoh organ gerak hewan vertebrata. Contoh organ gerak hewan apetalbrata. Tahukah kalian hewan memiliki gerak yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya? Simaklah gerak hewan sesuai dengan habitatnya. Hewan hidup di darat. Hewan hidup di air. Coba perhatikan